Selamat pagi anak-anak. Kita kembali belajar sampai pada pembelajaran yang ke-6. Dan mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Engkau masih menyertai kami. Tuntunlah kami, turunkanlah Roh Kudus-Mu agar mampu membimbing kami dan kami bisa belajar dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salah satu makhluk hidup cirinya adalah berkembang biak. Berkembang biak merupakan cara mempertahankan keturunannya agar tidak punah atau tidak habis. Dan cara berkembang biak antara hewan yang satu dengan yang lainnya itu beragam. Kita lihat bagaimanakah cara berkembang biak hewan. Yang pertama itu adalah bertelur. Nama lainnya kamu bisa menyebutkan bertelur itu adalah ovipar. Hewan apa yang cara berkembang biaknya dengan bertelur? Contohnya adalah kelompok serangga. Kelompok serangga itu seperti lebah, lalat, belalang, juga kumbang. Kemudian selain itu yang bertelur adalah ikan dan kelompok unggas. Yang termasuk kelompok unggas itu seperti ayam. Pernah makan kan telur ayam yang mengandung protein yang baik untuk pertumbuhan. Kemudian selain ayam yang termasuk unggas adalah burung merpati, bebek. Itu adalah yang dimaksud dengan kelompok unggas yang berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian juga amfibi. Amfibi itu adalah hewan yang hidup di dua tempat. Bisa hidup di darat dan juga bisa hidup di air. Contoh dari hewan amfibi adalah katak dan juga salamander. Salamander itu seperti mirip dengan kadal dan sebagian adalah dengan yang termasuk reptil. Kemudian yang kedua, cara berkembang biak selain bertelur adalah melahirkan. Vivipar. Hewan apa yang melahirkan? Hewan yang berkembang biak dengan melahirkan itu adalah kelompok mamalia, kelompok yang menyusui, yang biasanya punya telinga. Sapi, kucing, kambing. Dan cara hewan berkembang biak yang ketiga adalah bertelur dan melahirkan. Ovovivipar. Contohnya adalah kadal dan penyu. Kalau tadi kita membicarakan cara berkembang biak hewan, tumbuhan pun juga mempunyai cara berkembang biak yang beragam. Cara berkembang biak tumbuhan nanti dibedakan menjadi dua, secara alami dan secara buatan. Secara alami, apa yang dimaksud dengan secara alami? Secara alami itu tanpa bantuan manusia. Bisa dengan tunas. Contohnya, yang berkembang biak dengan tunas adalah pisang dan bambu. Bisa dengan umbi lapis, bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Kemudian juga bisa dengan umbi akar. Contohnya wortel, lobak, ketela pohon. Dan juga bisa dengan umbi batang, kentang, kunyit. Inilah yang dimaksud dengan cara berkembang biak. Juga ada yang dengan biji.
dengan biji seperti mangga. Buah yang punya biji itu bisa berkembang biak menggunakan biji. Kemudian cara berkembang biak yang kedua adalah secara buatan. Artinya itu harus dengan bantuan manusia. Yang pertama cangkok, itu contohnya adalah pohon alpukat, pohon jeruk, pohon mangga. Pohon yang mempunyai kambium itu bisa dicangkok. Dan kemudian cara buatan yang berikutnya adalah dengan setek. Contohnya adalah mawar dan melati. Tugas kamu sekarang mengerjakan LKS halaman 25, yang A nomor 2 dan 3, yang B nomor 3 dan 4, dan yang C nomor 2 dan 3. Kembali kita sampai pada PPKN, masih menerapkan perilaku yang sesuai dengan sila yang pertama. Anak-anak masih ingat bunyi sila yang pertama? Iya, ketuhanan yang Maha Esa. Di mana sila yang pertama mempunyai lambang bintang. Perilaku yang sesuai sila yang pertama, selain kemarin bersyukur, selain mencuci tangan sebelum makan, menjaga kesehatan dengan berolahraga, ada juga yaitu kita mengucap salam sebelum masuk rumah. Yang kedua, kita melaksanakan ibadah tepat waktu. Dan yang ketiga, berteman tanpa memandang perbedaan agama. Tugas kamu PPKN mengerjakan LKS halaman 25, A nomor 1, B nomor 1 dan 2, dan yang C nomor 1. Terima kasih anak-anak sudah belajar. Selamat mengerjakan tugas. Selamat berjuang. Jangan ada yang putus asa meskipun kita masih belajar secara virtual. Sekali lagi, jangan lupa juga harus tetap menjaga kesehatan. Mari kita tutup dengan doa. Ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kembali kami menghadap Engkau untuk mengucapkan terima kasih karena Engkau menyertai kami saat kami sedang mengikuti pembelajaran secara virtual. Semoga kami tetap Kau kobarkan semangat kami untuk selalu belajar, meskipun belajar kami berbeda seperti hari-hari yang lalu. Tuhan, kami serahkan hidup kami, semangat kami, agar kami tetap menyerahkan diri ke dalam tangan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.